Halo semuanya, hari ini kita akan bedah tuntas dua konsep yang jadi pondasi dasar di dunia bisnis, yaitu fixed cost dan variable cost, atau biaya tetap dan biaya variabel. Materi kita kali ini diadaptasi dari karya Monica Putriwibowo dengan NIM 20240101436. Yuk kita langsung mulai aja pembahasannya ya. Pernah nggak sih Anda mimpi punya usaha sendiri? Mungkin buka kedai kopi, bikin brand baju, atau apapun itu. Nah, sebelum kita ngomongin untung, ada satu hal yang wajib banget dipahami duluan, yaitu biaya. Ini tuh fondasi dari segalanya. Oke, pilar pertama kita sebut aja si konstan. Dalam istilah bisnisnya, ini adalah biaya tetap atau fixed cost. Dari namanya aja udah ketebak ya, ini adalah jenis biaya yang cenderung stabil, ajek, dan gampang banget kita prediksi. Jadi apa itu biaya tetap? Gampangnya gini deh, ini adalah pengeluaran yang tagihannya bakal segitu-gitu aja setiap bulan, nggak peduli bisnis Anda lagi rame-ramenya atau malah lagi sepi. Anggap aja ini kayak biaya langganan yang jumlahnya udah dikunci untuk bisnis Anda. Contohnya banyak banget di sekitar kita. Misalnya, sewa ruko atau pabrik, gaji karyawan tetap bulanan, bayar asuransi, sampai penyusutan alat-alat produksi. Coba deh pikirin, pemilik ruko kan nggak akan nanya, bulan ini omsetnya berapa kan? Mau penjualan naik atau turun, tagihan sewa ya tetap sama. Itulah biaya tetap. Biar makin kebayang, kita pakai skenario ya. Anggaplah Anda punya bisnis sablon kaos. Bulan ini, Anda berencana memproduksi 100 kaos. Nah, dengan target produksi 100 kaos itu, berapa biaya sewa tempat usaha Anda? Ya, tetap sama, nggak ada perubahan sama sekali. Terus, tiba-tiba, wah, bisnis Anda viral, permintaan meledak, dan Anda harus naikin produksi 10 kali lipat, jadi 1000 kaos dalam sebulan. Keren banget. Nah, ini dia intinya. Walaupun produksi Anda meroket dari 100 jadi 1000 kaos, tagihan sewa bulanan Anda gimana? Ya tetap sama, nggak bergeming sedikit pun. Biaya ini tuh ibarat jangkar yang bikin pengeluaran Anda stabil, nggak peduli seberapa besar badai produksi yang datang. Inilah esensi dari biaya tetap. Oke, kalau tadi ada si konstan, sekarang kita kenalan sama lawannya, pilar kedua, yaitu si pengubah. Atau dalam dunia bisnis kita kenal sebagai biaya variabel atau variable cost. Seperti namanya, biaya ini tuh jumlahnya luas banget, selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena dia berbanding lurus sama jumlah produksi Anda. Makin banyak Anda bikin barang, ya makin besar juga biayanya. Sangat dinamis. Contohnya apa aja? Yang paling gampang ya, bahan baku. Balik ke bisnis kaos tadi. Kalau mau bikin 1000 kaos, jelas butuh kain dan tinta yang jauh lebih banyak dibanding kalau cuma bikin 100. Contoh lain itu upah pekerja borongan, listrik untuk mesin produksi, sampai ongkos kirim. Semuanya ikut naik turun bareng jumlah produksi. Oke, kita balik lagi ke pabrik kaos kita ya. Kita mulai lagi dari awal dengan produksi 100 kaos. Untuk membuat 100 kaos ini, Anda tentu perlu belanja bahan baku. Anggap saja total biayanya 1 juta rupiah. Dan seperti tadi, bisnis Anda meledak lagi, produksi langsung digenjot sampai 1000 kaos. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan biaya bahan baku Anda? Tentu saja ikut meroket. Kalau tadi butuh 1 juta untuk 100 kaos, sekarang Anda butuh 10 juta untuk 1000 kaos. Anda butuh lebih banyak kain, lebih banyak benang, lebih banyak tinta. Inilah hubungan langsung yang jadi ciri khas biaya variabel. Oke, sekarang waktunya kita adu keduanya, kita lihat perbedaannya secara berdampingan. Dengan begini, perbedaannya bakal kelihatan jelas banget. Jadi, di satu sisi, kita punya biaya tetap yang sifatnya kayak batu karang, kokoh dan gak berubah. Contohnya sewa. Di sisi lain, ada biaya variabel yang sifatnya kayak air, dia ngikutin volume produksi. Contohnya bahan baku. Jadi yang satu itu tentang kepastian, yang satu lagi tentang dinamika. Oke, terus pertanyaannya, buat apa sih kita repot-repot misahin kedua biaya ini? Apa pentingnya? Nah, ini bukan cuma sekedar teori ya. Ini adalah alat navigasi yang krusial untuk menjalankan bisnis Anda. Karena dengan paham struktur biaya ini, Anda bisa membuat keputusan-keputusan bisnis yang cerdas. Misalnya, nentuin harga jual yang pas biar untung, merencanakan kapan waktu yang tepat untuk ekspansi, atau bahkan mengukur seberapa besar resiko kalau penjualan lagi turun. Semuanya jadi lebih terukur. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau Anda mau bikin startup, mana yang risikonya lebih besar?
Punya biaya tetap yang tinggi, misalnya sewa kantor yang mewah, atau punya biaya variabel yang tinggi, misalnya pakai bahan baku premium yang mahal? Coba dipikirkan baik-baik. Jawaban Anda bisa jadi penentu hidup matinya bisnis impian Anda. Terima kasih.